Nah, di negara Gandhara, di negara tanah Gandhara tadi, Prabu Basukesti tadi yang ingin melihat jamur dipa tadi, sampainya di sana melihat jamur yang bisa menyala itu tadi, dia terheran-heran Mas Bayu. Dia kagum seperti itu melihat kejadian tersebut karena jarang sekali melihat jamur kok bisa menyala seperti itu. Lalu dia menyimpulkan bahwa menjelaskan bahwa itu adalah wujud wahyu Mas Bayu. Itu adalah wahyu. Sang raja ingin mengambil jamur tersebut untuk nantinya dibawa pulang ke negara Wirata. Namun saat ingin mengambil jamur tersebut sudah disaut oleh seekor naga Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja kisah-kisah yang ada di dalam epos tersebut. Kita masih bersama narasumber yang sama, itu Mas Kurit. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Kurit. Nah, kemarin kan Mas Kurit bercerita tentang kisah Basumurti Basumurti dan istrinya yang mati musuh ya. Mati musuh. Nah, itu setelah itu Basukesti menggantikan menjadi raja di negara Wirata. Iya. Nah, lalu cerita apa saja Mas Kurit yang ada saat Basukesti menjadi raja di negara Wirata? Oh iya ya Mas Bayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab sesuai kapasitas saya aja. Yang saya ketahui, informasi dari yang saya ketahui saja Mas Bayu. Nah, setelah saya kemarin menceritakan tentang Basumurti dan istrinya Mukswa dan tampuk kekuasaan negara Wirata dipegang oleh si adiknya bernama Basukesti. Nah, otomatis sekarang negara Wirata mempunyai raja baru yang bernama Basukesti dan patihnya yang bernama Jayaloka. Nah, suatu hari Prabu Basukesti dan patihnya yang bernama Jayaloka memikirkan tentang istri sang raja yang bernama Dewi Poncowati yang sampai belum mempunyai anak, belum mempunyai anak. Nah, maka dari itu sang raja Basukesti tadi ingin mendapat wahyu pulung putra Mas Bayu. Wahyu pulung putra. Dia itu seorang wahyu atau pulung untuk agar mendapatkan anak seperti itu, anak atau putra seperti itu. Nah, menurut wangsit yang sang raja dapat dari dewa, bahwa sang raja diutus menikahi putri dari Medang Kawuri, anak dari Begawan Sugondo bernama Retno Sugandi Mas Bayu. Anak Begawan Sugondo yang bernama Retno Sugandi. Wangsit tersebut dapat dari dewa yang mengatakan untuk nantinya sang raja anyar, raja baru negara Wirata tadi untuk menikahi Retno Sugandi tadi. Nah, untuk bab ini sang raja sudah mengutus anak buahnya untuk pergi ke Medang Kawuri, namun belum juga kembali Mas Bayu, tiba-tiba datanglah anak buahnya yang dari negara Wirata bernama Brahmana Dewa memberitahu Mas Bayu bahwa di negara Gandhara atau tanah Gandhara ada sebuah keelokan, yaitu jamur dipa Mas Bayu. Ada sebuah jamur yang menyala terang. Nah, sang raja ingin melihat hal tersebut karena kagum. Lalu dia mengutus
Patih Jayaloka untuk menjemput Dewi Sugandi, sedangkan sang raja yang bernama Basukesti tadi pergi untuk melihat jamur dipo di tanah Gandhara, di negara Gandhara tadi. Nah, berangkatlah si Jayaloka menemui Sugandi, dan si Prabu Basukesti tadi pergi ke negara Gandhara tadi. Nah, di negara Duryapura, Prabu Dwapara, Mas. Dwapara itu anak dari kemarin yang saya ceritakan Prabu Duropati dengan Dewi Kaniras. Ia ingin mengaku sebagai masih ada saudara atau darah saudara dengan negara Wirata, Mas Bayu, untuk nantinya dia mempunyai mempunyai niat untuk merebut Dewi Sugandi, Mas Bayu. Merebut Dewi, karena tahu bahwa si sang raja Basukesti ingin memperistri Dewi Sugandi tadi. Nah, lalu di tempat lain di pertapan Sabdarga, Resi Kamunoyoso bersama anaknya yang bernama Sukutrem memikirkan di negara Wirata semakin terkenal, semakin kuncoro istilahnya, semakin terhormat, semakin berwibawa setelah dipegang oleh Basukesti, adiknya Basumurti tadi. Nah, Kamunoyoso lalu mengutus Sukutrem untuk menyusul ke Medangkauri, mengetahui bahwa si sang Prabu tadi ingin memperistri Dewi Sugandi tadi. Lalu si Kamunoyoso mengutus Sukutrem untuk menyusul ke Medangkauri, menyusul patihnya tadi untuk membantu pernikahan Basukesti, istilahnya seperti itu, istilah balas budi seperti ada yang mengatakan. Lalu di Medangkauri, Begawan Sugondo dan istrinya tadi bernama Dewi Raketan dan anaknya bernama Dewi Sugandi yang ingin dinikahkan tadi menerima tamu, yaitu Patih Jayaloka, Mas Watu. Jayaloka tadi dan Sukutrem tadi kan bersama-sama akhirnya menuju ke Medangkauri tadi untuk menemui Sugondo tadi. Dan si Jayaloka mengatakan bahwa dia diutus sang raja Wirata Basukesti untuk membawa Dewi Sugandi untuk nantinya dijadikan istrinya sang raja, seperti itu. Lalu karena masih ada hubungan, akhirnya senang sekali si Begawan Sugondo tadi, seorang pandita terus mempunyai menantu yaitu seorang raja negara Wirata kan. Itu adalah yang diimpikannya. Maka dari itu tidak berpikir panjang, anaknya yang bernama Dewi Sugandi tadi diserahkan kepada Patih Jayaloka tadi bersama Sukutrem tadi. Nah, di tengah perjalanan Mas Bayu bertemu dengan Raja Duryapura tadi, Mas Bayu. Bertemu Raja Duryapura tadi yang bernama Dwarapa tadi, meminta Dewi Sugandi ini. Dia mengerti bahwa Jayaloka dan Sukutrem membawa si Sugandi ini tadi. Lalu si Dwarapa tadi meminta si Sugandi, terjadi peperangan melawan Sukutrem. Jadi perang terjadi di antara mereka berdua. Namun si Dwarapa kalah lalu lari. Sugandi akhirnya terus dibawa ke negara Wirata, melanjutkan perjalanan menuju ke negara Wirata, seperti itu, Mas Bayu. Sebenarnya diminum dulu, Mas, minumannya. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran apa saja lanjutan dari kisah Mas Sugih tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Terus gimana, Mas Sugih kan dibawa ke negara Wirata? Si Sugandi tadi, di negara Gandhara, di negara tanah Gandhara tadi, Prabu Basukesti tadi yang ingin melihat jamur dipa tadi, sampainya di sana melihat jamur yang bisa menyala itu tadi, dia terheran-heran, Mas Bayu. Dia kagum seperti itu melihat kejadian tersebut, karena jarang sekali melihat kok jamur kok bisa menyala seperti itu. Lalu dia menyimpulkan menjelaskan bahwa itu adalah wujud wahyu, Mas Bayu. Itu adalah wahyu. Sang raja ingin mengambil jamur tersebut untuk nantinya dibawa pulang ke negara Wirata. Namun saat ingin mengambil jamur tersebut sudah disaut oleh seekor naga, Mas Bayu. Disaut oleh seekor naga. Lalu si Basukesti melihat hal tersebut terperanjat dan kaget. Dia mencoba melawan naga tersebut. Naga tersebut dipanah oleh sang Basukesti. Badar berubah menjadi Batara Brahma. Dan
Akhirnya jamur dipa pun yang menyala tadi diberikan kepada si Basukesti, Mas Bayu. Dan dia mengatakan, sang Bathara Brahma tadi, bahwa itu juga adalah pulung ratu, Mas Bayu, pulung putra ke pulung ratu, Mas Bayu. Jadi si Basukesti awal tadi kan ingin mencari wahyu anak, nah itu adalah juga mengatakan bahwa itu ada wahyu tersebut yang dicari oleh si Basukesti tersebut. Mengapa? Jadi gini, beberapa versi itu mengatakan mengapa saat seseorang di dalam tokoh pewayangan ingin mendapatkan wahyu, pasti akan diuji dulu, Mas Bayu. Seperti ini kan, saat si Basukesti ingin mengambil jamur tersebut, pasti diuji dulu dengan datangnya naga tersebut. Padahal itu jelmaan sang Bathara Brahma itu tadi. Nah, jamur tersebut kan sudah diberikan ke Basukesti. Nah, Basukesti akhirnya pulang membawa jamur tersebut. Nah, saat bersamaan di negara Wirata, Dewi Pancawati sedih karena tidak bisa memiliki anak. Nah, datanglah si Basukesti, istri menenangkan istrinya tersebut. Pokoknya jangan bersedih, kamu tetap menjadi istriku walaupun kamu tidak mempunyai anak, seperti itu. Lalu disusul Jayaloka bersama Sukutrem tadi yang membawa Dewi Sugandi tadi. Nah, sampai tersebut lah jamur yang tadi disuruh makan oleh si Sugandi. Nah, sang Prabu mengutus Sugandi untuk memakan jamur dipa tadi. Nah, setelah dimakan, terjadi geger, Mas Bayu, di Pasebanjaba di luar negara Wirata, yaitu Prabu Dwapara yang masih mencari Dewi Sugandi ini tadi. Nah, dia mengamuk bersama prajurit-prajuritnya merangsang negara Wirata. Lalu Sukutrem maju melihat tersebut. Sukutrem merasa bertanggung jawab atas keselamatan negara Wirata. Dia maju bersama Patih Jayaloka menghalau prajurit dari Dwapara tadi. Nah, Dwapara tadi yang merasa kalah tadi, setelah melawan Sukutrem yang kedua kalinya, dia berlari lagi, Mas Bayu. Setelah mengakui kekalahannya si Sukutrem, lalu dia lari. Namun patihnya si Dwapara tadi, dia mengaku takluk kepada negara Wirata. Dia sowan kepada sang raja dan mengatakan bahwa rajanya bernama Dwapara tadi adalah anak dari Prabu Dwaropati dan Dewi Kanindaras yang masih sedulur seperti itu, masih saudaranya sang raja. Pada saat itu sang raja senang sekali mendengar kejujuran dari sang patih tersebut. Nah, lalu dia mengutus sang patihnya Dwapara tadi untuk mengejar larinya si abdinya tadi, si Prabu Dwapara tadi, sang rajanya patih tadi, agar nantinya ada yang mengatakan nantinya agar dijadikan saudara saja, seperti itu. Pokoknya jangan terjadi permusuhan di antara saudara. Basukesti menginginkan seperti itu karena Dwaropati dan Kanindaras menikah itu adalah berkat juga bantuan dari Basumurti, seperti itu. Kakaknya Basukesti. Nah, pokoknya seperti itu, Mas Bayu, sedikit tentang lakon jamur dipa yang ada di tanah Jawa. Jadi istrinya Basukesti tadi yang tidak bisa hamil tadi, dan akhirnya mendapat wangsit untuk menikahi putri dari Medangkauri yang bernama Retno Sugandi tadi. Retno Sugandi berhasil dibawa pulang ke negara Wirata, namun di tengah perjalanan dihadang oleh Raja Duryapura, anaknya Dwaropati tadi. Nah, si Prabu Basukesti mendapat pulung jamur dipa atau wahyu anak tadi untuk akhirnya dimakan si Dewi Sugandi ini, untuk didoakan supaya nantinya agar bisa hamil dan punya anak, seperti itu, Mas Bayu. Terima kasih Mas Sulit atas kisahnya tadi. Iya, sama-sama, Mas Bayu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, itu adalah besar cerita dari Mas Sulit tentang jamur dipa ya, Mas Sulit. Jamur dipa. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.